Film dimulai dengan monolog dari seorang mantan tentara khusus Amerika yang sedang menjalani hukuman penjara 10 tahun. Dia bernama William Tell. William sangat suka dengan rutinitasnya yang setiap hari terus mengulang atau bisa disebut monoton. Tidak ada kata bosan untuk dia. Ia habiskan banyak waktu membaca buku dan belajar menghitung kartu untuk bisa memahami permainan kartu blackjack. Ilmu yang dia dapatkan selama di penjara, singkat cerita, dia terapkan setelah bebas. Bertaruh di meja kecil, William selalu mendapatkan kemenangan yang lebih sering, sampai ia harus diusir karena dicurigai oleh bandar. William hari ini dia mendapatkan uang sebesar $750. Dia gunakan sebagian untuk menyewa hotel kecil. That's about enough for me. Good to see you. That's $750. Thank you. One night. I'll pay now. I have cash. William memiliki sebuah kebiasaan. Dia suka menaruh barang yang menurutnya tidak berguna dan membungkus furnitur di kamar hotelnya, lalu lanjut menulis diari. Besoknya, William pergi lagi ke kasino. Tadinya dia mau main blackjack dengan taruhan kecil seperti biasa, namun tidak jadi lantaran dia bertemu dengan temannya Joe. Joe mengajak ke Washa Casino, menyuruh William ikut turnamen di sana aja. Malam harinya saat baru sampai, ternyata mereka terlambat. Turnamen sudah berjalan sampai ke babak final. Alhasil mereka hanya bisa menonton. Ada salah satu pemain poker yang disebut Mr. USA. Dia memiliki gaya bermain selalu berteriak USA dengan teman-temannya. Juga memakai singlet dengan motif bendera USA. Membuat William sedikit geram karena tingkah lakunya. Bagi William, dia tidak menunjukkan menghargai makna dari bendera USA. Di sudut lain, ada seorang wanita yang sedari tadi memperhatikan William. Pada akhirnya, dia pun mendekati William. May I join you? Be our guest. I recognize you. William mengetahui wanita ini. Dia bernama Linda. William dan Linda pernah 4 kali bermain judi di meja yang sama. Linda kagum dengan permainan William, tapi anehnya William selalu main pada meja taruhan kecil. Linda menjamin 100% kepada William, dia bisa mencarikan pemodal untuk William agar bisa bermain pada meja taruhan besar. Namun, William menolak karena itu bukan gayanya. Dan yang terpenting agar ia tak begitu mencolok, ditambah dia juga gak mau memiliki beban hutang. Setelah ngobrol cukup lama, Linda mengajak William bermain poker dan ia menang telak. Malamnya William pulang ke hotel lalu menulis diarinya dan tidur. Selama tidur dia gelisah entah kenapa. Lalu besoknya William kembali ke kasino dan bermain poker sebentar. Setelah itu dia pindah dan melihat sebuah konferensi keamanan global GSC. Di sini ada beberapa stand orang-orang menampilkan peralatan keamanan. Tujuan William bukan untuk membeli, melainkan mengikuti seminar Mayor John Gordo. Mayor John menjelaskan sebuah sistem keamanan baru untuk mengenali wajah yang disebut STBL, yang dimana sistem tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. William merasa tidak nyaman selama duduk di sini. Dia pun keluar sebelum seminar selesai, namun ditahan oleh seseorang yang duduk di pinggir William. Dia bilang, "Apakah kamu masih ingat dengan Mayor John Gordo?" Lalu dia memberikan kontak HP miliknya kepada William. William pulang, dia tidur seperti kemarin gelisah. Kali ini kita melihat mimpi William. Dia berada di penjara sedang berjalan di antara tahanan yang sedang disiksa oleh petugas. Mimpi ini membuat William terbangun, lalu pergi ke kasino untuk menghabiskan waktu. Setelah itu dia menelpon pria yang memberikan nomornya kemarin, yang kebetulan memang tinggal di hotel kasino ini. Pria ini bernama Kirk B. Ford, anak dari seorang tentara Amerika yaitu Roger B. Ford. Kirk telah mengetahui latar belakang William dan juga kasus William. Kirk membahas John Gordo. Dia bukan lagi mayor katanya. Dulu Roger adalah murid John. Roger diajarkan oleh John seni dalam interogasi. Roger pernah mengunjungi John saat menjadi kontraktor swasta di Abu Ghraib. John tidak dijatuhi hukuman oleh Amerika setelah menjadi kontraktor swasta, tapi berbeda dengan Roger. Dia dihukum dan diberhentikan secara tidak hormat.
Setelahnya, hidupnya kecanduan obat-obatan dan sering memukuli anak juga istrinya sampai tidak tahan dan pergi tanpa pamit. Roger di akhir hidupnya, dia menembak dirinya sendiri yang terjadi 4 tahun lalu. Kirk setelah kematian ayahnya, dia memutuskan untuk menyelidiki kasus ayahnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungan ayahnya dengan John. Kirk mulai dengan William karena dia tahu William mungkin memiliki tujuan yang sama dengannya. Kirk mengajak balas dendam untuk menangkap John, menyiksa dan membunuhnya karena ternyata William dijadikan kambing hitam oleh John. Namun respon William menolak ajakan dari Kirk. You need to back off. I've spent a lot of time thinking the exact same thoughts you're thinking right now. Tapi anehnya, pada keesokan hari William menelpon Kirk dan mengajaknya pergi ke Delaware Raceway. Saat perjalanan mereka ngobrol, Kirk menceritakan dirinya yang kini hidup sendirian dan memiliki banyak hutang. Saat sesampainya pada tujuan, William memberikan uang kepada Kirk untuk dihabiskan bermain judi. Sedangkan William akan bermain blackjack katanya. Tapi sebenarnya dia menelpon Linda mengatakan bahwa dirinya sekarang berubah pikiran dan meminta bantuan Linda untuk mendapatkan pinjaman. Tujuan William cukup mulia karena dia ingin membantu Kirk. Besoknya, William dan Kirk ngobrol di coffee shop. William ingin membahas tentang John. Dia bilang tertarik pada tawaran Kirk. Rencana Kirk seperti binatang tanpa akal. Dia hanya ingin menyiksa John tanpa ampun dan langsung menangkapnya. Namun itu mustahil, maka dari itu dia butuh William. William mengerti dendam yang dipendam olehnya yang diwariskan dari Roger. William pernah pada posisi di penjara yang dipenuhi dengan orang-orang disiksa, hal yang membuatnya trauma. Ditambah dia dijadikan kambing hitam mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Dan sepertinya William ini satu angkatan dengan Roger, namun dia tidak terlalu mengenal Roger. Obrolan di sini selesai tanpa rencana dari William yang jelas, dan keesokan harinya Kirk, Linda, dan William pergi ke WSOP, sebuah kasino yang mengadakan turnamen poker. William akan mendaftar pada turnamen poker kali ini yang akan menghadapi teman Linda, pria berbadan gemuk bernama Charlie, dan Mr. USA. Turnamen hari ini mudah dimenangkan oleh William dan lanjut keesokan harinya. Pada final turnamen poker di kasino ini, Charlie kalah telak $800.000 oleh Mr. USA dan tinggal William melawan Mr. USA. Tidak seperti sebelumnya, kali ini William kalah berada di posisi kedua, memenangkan hadiah poker $54.000 yang ia bahkan bagi dua dengan Linda. William dan Linda sambil minum membagi uang tersebut, sedangkan Kirk izin pergi ke toilet. William bersama Linda ngobrol. Linda sangat penasaran dengan kisah William, namun William tak ingin identitasnya diketahui banyak. Dia hanya bilang kalau dirinya seorang player poker dan hidup mengikuti arus. Tak lama William pun pamit pulang. Saat di motel, William kembali menulis diari. Dia menulis kisah hidup dari John Gordo sebenarnya. John memiliki nama asli John Rogers. John menjadi perhatian CIA saat terjadi pemberontakan di Contras. John mendapatkan pelatihan SERE, sebuah pelatihan keras agar prajurit Amerika bisa bertahan dari interogasi musuh. Pada tahun 2003, pertama kalinya John menjadi pimpinan di penjara tempat musuh disiksa dan bertemu dengan William secara langsung. John langsung menyukai William dan memberikan tugas pada shift malam, di mana William mendapatkan pelatihan langsung dari John untuk menginterogasi musuh sekaligus menyiksanya. Untuk pertama kali dia gugup, namun pada akhirnya William menikmati sampai ia memotret dirinya saat menyiksa. Setelah itu, John pun menghilang dan William dipenjara dijadikan kambing hitam atas penyiksaan tawanan. Gara-gara foto itu, dan itu berimbas ke yang lainnya, termasuk Roger Beford. Besoknya, William bersama Kirk pergi lagi. Mereka menuju USDB, sebuah penjara militer. William kesini ingin bertemu dengan temannya yang sudah diatur oleh William tanpa sepengetahuan Kirk. William mengajak Kirk untuk ikut masuk, namun dia menolak karena ketakutan, memilih untuk tetap di mobil saja.
Meskipun William terus memaksa, Kirk tidak ingin ikut. Singkat cerita selesai, William menemui Kirk yang lagi santai di belakang kolam renang sebuah motel. Kirk menunjukkan foto dari Google Earth. Foto tersebut ternyata rumah milik John Gordo. Kirk masih dalam ambisinya ingin menculik dan menyiksa John, tapi William tak tertarik. Di sini William menegur Kirk. Jika dia tetap ingin ikut dengannya, Kirk harus mengikuti segala perintah William. Besoknya William melihat sebuah berita perusahaan keamanan Foket yang telah mengakuisisi STABL, sistem keamanan ciptaan John sebesar 80 juta dolar. Setelah itu, untuk pertama kalinya, William melepas salah satu kain yang membungkus furnitur. Lalu setelah itu, Kirk dan William pergi ke kasino Scarlet Pearl, bertemu dengan Linda yang telah menunggu. Juga sekaligus telah mendapatkan William ikut dalam turnamen poker. Seperti pada sebelumnya, di laga pertama ini William menang. Setelah itu mereka ngobrol berdua dengan Linda. Saat baru memesan minum, ada suara tangisan dari seorang dealer perempuan. Linda bertanya keadaannya, kata dia baik-baik aja. Mereka lanjut ngobrol. Linda bilang ada tawaran sponsor dari Rock Poker sebesar 10.000 dolar. Tugasnya simpel, William hanya perlu memakai kaos dari Rock Poker saat bermain di turnamen. Namun William menolak. Tujuan William hanya satu, dia ingin menuju World Series Poker setelah itu selesai dan melunasi hutangnya, juga hutang Kirk. Linda bingung. Untuk pertama kalinya dia melihat seorang pemain poker baik hati. What you doing tomorrow? You're off. I got no plans. Besok malam, William bersama Linda berkencan. 1 minggu berlalu, William mengikuti lagi turnamen poker dan berhasil menang seperti biasa. Setelah itu, William mengajak Kirk untuk pergi ke motelnya bersama. William menjadi beda dari sebelumnya. Hari ini, dia menyuruh Kirk untuk duduk di kasur dan William duduk di hadapannya. Sekarang momen menakutkan bagi Kirk. William membawa tas besar yang isinya adalah alat-alat penyiksaan. Di hadapan Kirk, William mengintimidasi sampai Kirk ketakutan dan menangis. William mengeluarkan uang 150.000 dolar untuk melunasi hutang Kirk ke tempat kuliahnya, biaya hidup, hutang kartu kredit, dan bahkan hutang ibunya Kirk telah William hitung semuanya. William ingin Kirk kembali ke ibunya. William tahu lokasi dan nomor telepon ibunya Kirk. Sambil ketakutan dan sedikit senang, Kirk menerima semua itu. Dan di malam yang sama, William pergi ke hotel tempat Linda menginap untuk melakukan mantap-mantap. Singkat cerita, selesai mantap-mantap, William menunjukkan sebuah rekaman video call Kirk bersama ibunya. Yang kini mereka akan bertemu. William telah mencapai salah satu tujuannya. Besok malam, William mendatangi World Series Poker. Lawan terkuatnya hanyalah Mr. USA. Satu persatu player keluar, sampai tersisa 4 player lagi. Setelah beberapa jam semua player istirahat, ketika William berada di toilet saat bersiap-siap, dia mendapatkan pesan dari Kirk, mengirim sebuah foto dan pesan, "Aku harap kamu di sini." Dan foto yang dikirim adalah rumah John. William langsung terdiam, menelpon Kirk, tapi tak bisa dihubungi. Setelah itu William harus melanjutkan poker. Tapi saat di tengah permainan, tiba-tiba William pergi tanpa kata. William pulang ke motel. Dia menonton berita tentang penyerangan rumah John. Seorang pria misterius menembak John namun meleset. Lalu John membalas tembakan itu dan menewaskan orang yang menembaknya. Bisa ditebak, dia adalah Kirk. Di sisi lain, berita juga menyampaikan kebakaran di sebuah gedung. William yang mengerti siapa pelakunya langsung menuju rumah John, sedangkan turnamen poker masih terus berjalan. Singkat cerita, John pun pulang. Dia sudah ditunggu oleh William, yang sambil duduk juga telah membungkus furnitur. William menyuruh John untuk duduk sambil menodongkan pistol. Dengan tenang, William menjelaskan siapa Kirk. Namun John tak ada sedikit pun perasaan menyesal dengan apa yang telah dia perbuat pada Roger. Setelah itu, William mengajak John untuk pergi ke kamar berdua, melakukan reka ulang traumatis. Siapapun yang bisa bertahan, dia adalah pemenangnya. Berjam-jam berlalu, hanya terdengar suara teriakan, dan yang keluar Like to report a homicide. William kembali hidup di penjara. Bedanya kini hanya sendirian, dan ia merasa ini adalah tempat yang cocok untuk dirinya.
Beberapa hari kemudian, William mendapatkan kunjungan dari seseorang, yaitu Linda. Mereka tak bisa menyentuh, hanya saling tatap melalui kaca. Film ini, yaitu The Card Counter, menggambarkan sebuah perjalanan William yang dihantui trauma masa lalu, di mana ia mencoba mencari penebusan dengan menjauhkan seorang pemuda, yaitu Kirk, dari lingkaran dendam. Namun akhirnya ia sendiri harus menghadapi konsekuensi moral. Pesan singkat untuk film ini, masa lalu mungkin merupakan penjara yang kita bangun sendiri melalui rasa bersalah. Namun keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan kita adalah satu-satunya cara untuk membebaskan jiwa, meskipun raga tidak lagi merdeka. Ya, begitulah kurang lebih pesan singkatnya. Penutup untuk video ini, memang filmnya beda dari tema channel Angga Film. Biasanya Angga Film suka membahas detektif atau kasus-kasus. Kali ini film yang slow pace tapi cukup menarik. Alasan ini dibuat karena saya harus bekerja membuat video ini dalam kondisi yang kurang sehat. Ya biasalah, gara-gara cuaca. Sebisa mungkin terus mengupload video di channel ini dengan cerita ringan tapi seru untuk dinikmati. Semoga kalian suka. Terima kasih yang udah menonton sampai habis sampai detik ini. Kalian luar biasa. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Angga, terima kasih.